Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat Anda semua penonton channel Ada Kisah Nyata. Kita kembali ketemu dengan Pak Demos dari Kota Bintuni. Oke, dengan tema yang sangat menarik dan akhir-akhir ini membuat banyak orang gregetan gitu loh. Oke, apa itu? Nantikan yang berikut. Ada banyak aplikasi yang kita bisa temui di macam tempat ya, macam mana, ada di Play Store, ada di macam-macam store itulah. Tetapi dari semua aplikasi-aplikasi itu ada yang sifatnya investasi bodong, ada yang sifatnya judi bodong, ada yang sifatnya kredit bodong. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak D. Ada Kisah Nyata. Coba mulai awal dari judi bodong. Beberapa saat di Indonesia mau ada booming berapa aplikasi yang sampai saat ini pun masih eksis. Ada beberapa, saya minta maaf tidak bisa menyebutkan namanya karena memang ada kode etik dalam dunia apalagi namanya broadcasting ya. Kita punya kode etik itu aja untuk menghindari kesalahpahaman pihak ketiga. Baik, apa ciri-ciri kalau sebuah aplikasi itu bodong atau aplikasi itu penuh dengan tipu-tipu? Kita saksikan setelah ini. Mulai lagi dengan aplikasi yang tipu-tipu. Pertama, aplikasi itu tidak punya office. Jadi kantor, tidak punya kantor tetap. Yang pertama ya. Yang kedua, tidak ada produk yang jalan dalam jaringan. Karena biasanya aplikasi apapun yang dilempar ke masyarakat itu aplikasi seperti jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua, produk. Ini yang paling utama. Nah, sekarang logikanya ya kita punya logika aja. Bagaimana perusahaan pemilik aplikasi tersebut membayar orang kalau tidak ada produk itu barang ataupun jasa yang ada di dalam jaringan tersebut. Minta maaf, kebetulan Pak D ini lagi di pinggir jalan, lagi ngopi-ngopi santai. Dan kita spot personal aja. Dan itu akhirnya dimanfaatkan oleh banyak pemain, terutama orang ahli IT untuk membuat apalagi aplikasi-aplikasi untuk membodohi orang, membodohi masyarakat. Tetapi di sini Pak D mau menginformasikan, bukan mau mengajar ya, karena Pak D juga tidak pintar-pintar amat gitu loh, malah cenderung goblok. Nah, mau kasih tahu ya bahwa pertama, dia menjanjikan keuntungan besar. Hati-hati. Kalau ada aplikasi sudah menjanjikan keuntungan besar sampai mencapai 50% ke atas, bahkan 10% ke atas, bahkan 5% ke atas, itu Anda harus waspada. Kenapa harus waspada? Karena sudah kelihatan sejak awal bahwa itu aplikasi penipuan. Kalau istilah kerennya sih bodong begitu. Nah, itu mari kita lanjutkan apa yang berikut teknik tipu-tipu yang dilakukan oleh para pembuat aplikasi ini. Para pembuat aplikasi ini meniru aplikasi dari luar negeri dan action di Indonesia, dan kadang juga memakai alamat palsu, alamat kantor mereka. Itu agak susah juga kita telusuri karena memang dilindungi oleh Google. Mereka dilindungi oleh Google. Kadang mereka juga punya hak on air dari Infocom. Tapi Infocom ini kan cuma mengurus hak on airnya mereka, bukan mengurus tipu-tipunya dia. Nah, disinilah kita harus tetap waspada. Kalau ada aplikasi yang ditawarkan oleh teman-teman kita lewat media massa, lewat medsos dan segala macam, maka Anda harus menguji aplikasi tersebut. Tapi di Indonesia ya, kebanyakan orang melihat keuntungan yang besar, tertarik oleh keuntungan yang besar, dan berspekulasi di sana, tahu-taunya rugi seperti itu. Jadi kalau saudara-saudara sudah mulai bisa memahami, kita akan mulai ya. Pertama, tidak punya kantor tetap. Yang kedua, memberikan keuntungan yang lebih, ya kan, memberikan keuntungan yang luar fantastis gitu loh. Nah, ini sudah kelihatan bahwa itu adalah bodong. Dan yang ketiga adalah ketika akan scam, maka para leader didorong oleh pemilik aplikasi untuk melakukan kegiatan yang lebih intens. Jadi harus hati-hati.
ketika ada kesempatan Anda narik kesempatan Anda. Baik, kita lihat selanjutnya adalah MLM bodong. Baik, kita lihat ya misalnya. Kalau kita lihat di beberapa aplikasi itu menjual barang sifatnya virtual. Jadi nggak ada barangnya gitu, barangnya virtual gitu loh. Cuma foto yang dijual, dan ini kan sesuatu yang aneh gitu loh, oleh masyarakat Indonesia masih percaya. Tetapi dia pintar. Jadi dia seperti menjual, umpama saya menjual sesuatu, katakanlah saya menjual mobil, tapi mobil itu virtual. Anda boleh beli dan Anda mendapatkan keuntungan ketika orang lain memakai mobil itu. Ini kan cerita Abu Nawas yang dikembangkan di aplikasi-aplikasi tersebut. Ada banyak penipu menggunakan cara-cara begini untuk melakukan penipuan-penipuan terhadap orang-orang Indonesia yang masih awam terhadap itu. Yang pertama adalah saya mau katakan bahwa kalau itu sifatnya virtual, ada beberapa ya, ada seperti menjual rumah virtual, menjual mobil virtual, menjual tenaga listrik virtual, menjual motor virtual. Itu hati-hati, tanah virtual, karena virtual sifatnya cuma gambar saja yang Anda beli. Jadi memang kalau ada kasus di kepolisian melihat apalagi namanya aplikasi, tidak bisa lolos. Karena di sini kan sudah bilang kita menjual gambar virtual gitu loh, yang dijadikan sebagai alat untuk membangun jaringan multi-level. Jadi hati-hati di sini. Terus setelah itu dia memanfaatkan konsep daripada konsep piramida. Nah ini hati-hati, itu semakin ke bawah semakin banyak kan. Jadi harus kita cerdas ya. Coba kita lihat investasi itu hati-hati, ada saudaranya investasi properti virtual, properti virtual. Terus ada juga investasi emas virtual lagi. Ada juga investasi tanah virtual. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati, dan mungkin juga ada juga yang menjual cryptocurrency, tapi itu sifatnya semua adalah virtual ya. Jadi tidak terdaftar di Bapepti, bukan merupakan anggota BPJS. Anda hati-hati. Bahkan sekarang ada yang perkembangan baru, yaitu koperasi virtual. Ini kan bahaya sebenarnya. Izin juga virtual gitu. Bank juga virtual. Jadi ketika Anda disurvei, Anda harus mengirim uang ke pemberi pinjaman tersebut sebagai dana survei, dana macam-macam lah. Selanjutnya, jadi saudara-saudara yang saat ini sedang memakai aplikasi-aplikasi yang seperti itu, Anda jangan tersinggung, sebab ini cuma sebuah arahan. Kalaupun Anda lagi beruntung di sana, maka beruntunglah dengan cepat, beruntunglah dengan baik. Karena misal ada beberapa banyak orang yang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kalau Anda mau berinvestasi, silakan buka bapepti.com, bapepti.co.id. Di sana ada banyak aplikasi yang resmi, yang diawasi oleh OJK dan resmi oleh BEJ, anggota BEJ, jadi Bursa Efek Jakarta. Di sana Anda bisa lihat saksi contoh seperti Indo Premier, iPod dengan iPodnya, Peluang, Bibit. Nah itu adalah aplikasi-aplikasi investasi yang sebenarnya mereka terdaftar resmi. Peluang, Rais, ya, mereka terdaftar resmi. Ada juga yang dari Amerika, GoTrade, banyak ya yang terdaftar resmi, tapi yang dari luar negeri harus tetap diwaspadai sebab mereka bukan anggota dari BEJ. Sampai di situ, terima kasih atas informasinya. Buat para haters yang mungkin akan menulis tulisan yang dibagi, silakan Anda mengkritisi saya, saya akan menjawab semua itu. Oke, kita masuk di sesi baru. Tetap waspada, jangan sampai kena